Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5 yang hebat, Alhamdulillah hari ini Ustazah bisa menyapa kembali teman-teman dalam pembelajaran PAI. Semoga teman-teman semua yang ada di sini selalu dalam keadaan yang sehat dan semangat. Teman-teman yang hebat, Alhamdulillah hari ini kita akan belajar kembali materi PAI tentang Rasul Allah Idolaku. Dan kita akan membicarakan tentang kisah teladan Nabi Daud. Teman-teman yang hebat, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mencermati video dan teks cerita Nabi Daud, siswa mampu menyebutkan keteladanan Nabi Daud. Yang kedua, mampu menceritakan lewat tulisan isi video Nabi Daud. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai belajar dan mendengarkan kisah Nabi Daud, maka kita harus tahu apa itu Rasul dan apa itu Nabi. Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya pada manusia. Sedangkan Nabi adalah laki-laki pilihan yang menerima wahyu dari Allah, namun tidak membawa syariat baru atau tidak berkewajiban menyampaikan pada manusia. Nah, teman-teman, tentunya masih ingat ya, siapa saja yang termasuk dalam 25 Rasul. Silahkan teman-teman nanti ulang kembali untuk mengingatnya. Nah, teman-teman, kita masuk pada kisah Nabi Daud. Siapa itu Nabi Daud? Nabi Daud adalah keturunan Bani Israel, yaitu sibit Yahuda. Nabi Daud keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Nabi Daud adalah bala tentara Talut pada saat itu yang bisa membunuh Raja Jalut. Nah, apa saja ya teman-teman ya keistimewaan dari Nabi Daud? Yang pertama, mendapat mukjizat dari Allah berupa kitab Zabur. Setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Daud. Yang kedua, bisa memahami bahasa burung. Kemudian, Nabi Daud selalu mendapat kemenangan dari lawannya. Kerajaannya tak terkalahkan. Nabi Daud juga menduduki tahta selama 40 tahun. Nabi Daud memiliki kekuatan beribadah, terutama pada saat sholat malam dan berpuasa separuh tahun, atau yang sering disebut dengan puasa Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka. Suara merdu yang biasa untuk melakukan isi kitab Zabur. Teman-teman, Nabi Daud juga memiliki mukjizat yang disebutkan dalam Al-Quran surat Saba ayat 10-11 dan surat Al-Anbiya ayat 80, yaitu mukjizatnya berupa melunakkan besi seperti lilin dan memiliki baju besi untuk melindungi prajuritnya dari musuh. Nah, teman-teman, agar teman-teman lebih memahami tentang kisah Nabi Daud ini, Ustazah punya video yang bisa teman-teman simak. Yuk kita simak baik-baik ya teman-teman. Yang ingkar itu, meskipun sekarang jumlahnya hanya tinggal 4.000 orang saja. Dan tiba-tiba di hadapan Daud, "Wahai Daud, ambillah aku, karena denganku kau akan dapat membunuh Jalut. Suara siapa ya? Wahai Daud, ambillah aku, karena denganku kau dapat membunuh Jalut. Mungkin aku salah dengar. Sudahlah. Wahai Daud." dengan petunjuk Allah, batu-batu itu terus berusaha meyakinkan Daud untuk mengambil mereka sebagai senjata. "Wahai Daud, ambillah aku, karena denganku kau dapat membunuh Jalut." Hei, lihatlah apa yang dilakukan oleh Daud. Iya, benar juga. Sedang apa dia? Hei, apa yang sedang kau lakukan di sini, Daud? Batu-batu kecil ini berbicara kepadaku dan mereka bilang aku harus membawa mereka agar aku bisa membunuh Jalut. Mana ada batu yang bisa bicara?
Apalagi mengalahkan Jalut yang seperti raksasa itu hanya dengan batu kecil. Itu mustahil, Daud. Tidak mungkin bisa. Sudahlah, tidak usah diteruskan. Daripada mendengarkan cerita Daud yang aneh ini, lebih baik sekarang kita lanjutkan saja perjalanan kita. Ya. Lihatlah, kita sepertinya sudah ketinggalan. Ayo, kita jalan. Ya, ayo. Daud, kamu ini ada-ada saja. Barangkali dia kehausan sampai-sampai berhalusinasi kalau batu itu bisa bicara. Iya. Kemudian sampailah pasukan Bani Israel itu di hadapan pasukan Jalut yang tidak sebanding jumlahnya. Lihat, jumlah mereka banyak sekali. Dengan jumlah kita yang sedikit ini, kita pasti akan kalah. Saudara-saudaraku yang beriman, janganlah kalian merasa takut melihat musuh yang jumlahnya lebih banyak dari kita. Cobalah kalian ingat, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman, teguhkanlah hati kalian. Sambutlah pintu surga di depan sana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allahu Akbar. Lihatlah orang-orang yang sedang ketakutan di atas sana. Mereka datang jauh-jauh hanya untuk mengantarkan nyawanya. Bukan, bersiap. Saat ini hanya ada satu di antara dua pilihan yang harus kita pilih. Hidup mulia atau mati syahid. Marilah kita berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuat, agar menurunkan pertolongannya kepada kita. Rabbana afrik alaina sabron wasabbit aqdamana wansurna alal kaumil kafirin. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Amin. Pasukan pemanah tetap di atas bukit ini. Arahkanlah panah-panah kalian kepada para panglima tentara Jalut dan tentara berkuda musuh. Pasukan yang turun bertempur dibagi menjadi 3 kelompok, sebelah kiri, tengah, dan kanan. Setiap masing-masing dari kalian berhasil membunuh tentara Jalut, kalian harus berlari bertukar posisi dengan kelompok yang di sebelahnya. Begitu pula seterusnya. Wahai pasukan semua, telah tiba saatnya untuk kita berpesta. Hari ini juga, mari kita musnahkan bangsa Israel bodoh itu. Serang! Ayo maju! Allahu Akbar! Lalu Allah mengabulkan doa mereka. Ke dalam dada mereka Allah limpahkan kesabaran, sehingga hati mereka merasa tentram dan keimanannya tidak tergoyahkan, walaupun dengan jumlah yang sangat tidak sebanding. Tumpah ruah, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah ini menghambur ke medan pertempuran. Maju terus! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allah telah meneguhkan pendirian mereka dalam perang melawan musuh. Hingga akhirnya Allah Azza wa Jalla mengabulkan kemenangan untuk mereka. Lihatlah, mereka seperti singa-singa yang sedang kelaparan. Iya, kau benar sekali. Setiap mereka berhasil mengalahkan salah satu di antara kita, tiba-tiba datang lagi orang baru di antara mereka. Iya, jumlah mereka bertambah terus dan tidak ada habis-habisnya. Maju terus! Allahu Akbar! Matilah kau! Tamat riwayatmu. Ternyata hanya begitu saja kemampuanmu. Maju terus!
Yang berhak mematikan adalah Allah, bukan kau. Sekarang matilah kau. Maju terus! Kemenangan hampir tiba! Kita pasti bisa mengalahkan mereka! Ayo serang! Ayo berlari! Tidak ada yang boleh lari dari pertempuran, kecuali kematian telah menghampiri kalian semua. Dasar manusia tidak berguna. Rasakan ini! Akan tetapi, Jalut si penguasa zolim memang terlalu tangguh buat mereka. Itu Jalut. Katakan, di mana pemimpin kalian yang bernama Talut? Ayo maju! Suruh maju, atau aku sendiri yang akan menyeretnya! Akulah lawanmu, bukan mereka. Jadi kau yang memimpin Bani Israel untuk melawan kekuasaanku. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuhmu dan menghentikan kejahatanmu terhadap bangsa Israel. Tidak ada satu orang pun yang mampu membunuhku, termasuk golongan bangsa Israel. Dasar bangsa budak, sekarang rasakanlah kematianmu. Hei, itu kan Daud. Iya, mau apa dia? Mungkin dia sudah gila. Dia ingin melawan Jalut. Pergi dan bertobatlah kau Jalut. Aku tidak ingin membunuhmu. Pergilah kau. Ternyata bangsa Israel adalah bangsa yang pengecut. Sampai-sampai harus mengirim anak kecil kalian untuk melawanku. Minggir kau anak kecil. Tempatmu bukan di sini. Atau kau juga sudah bosan hidup? Hebat juga kau bocah kecil. Tapi coba kau rasakan yang ini. Kau pasti akan mati. Sudah kukatakan, tidak ada yang bisa melawanku. Hei, lihat itu. Daud masih hidup. Iya benar ya. Dengan izin Allah, matilah kau Jalut. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu, karena engkau telah berhasil mengalahkan Jalut, penguasa kejam yang telah menindas kita. Tidak tuanku, ini semua adalah berkat pertolongan Allah, bukan karena aku. Semoga Allah merahmatimu, nak. Saudara-saudaraku semua, kemenangan ini adalah kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Kemenangan ini bukanlah semata-mata hanya karena usaha dan kerja keras kita, tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita Daud telah mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan fisik dan jumlah bukanlah segala-galanya.
Tapi keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah lah yang paling penting. Hari ini kita boleh bergembira. Tapi ingatlah, jangan sampai kita terlena dengan kemenangan ini dan membuat kita lupa akan kewajiban kepadanya. Mari pasukanku, mulai saat ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan kembali mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dengan kekuasaan Allah, Jalut yang bertubuh raksasa menemui ajalnya melalui batu yang dilontarkan oleh tangan kecil Nabi Daud alaihi salam. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang Dia kehendaki. Demikian teman-teman tentang kisah Nabi Daud. Semoga kita semua bisa mengambil keteladanan dari kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.